Pada kesempatan kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan tentang aplikasi dari integral, yaitu tentang luas daerah. Nah, nanti di luas daerah ini akan dibagi menjadi dua. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Kemudian yang kedua adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, untuk kesempatan kali ini, Bu Sinta akan menjelaskan yang pertama dulu, yang poin A, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Nah, yang perlu kalian tahu adalah untuk luas daerah ini kita ada dua tipe, yaitu luas daerah yang di atas sumbu X dan luas daerah yang di bawah sumbu X. Coba kalian perhatikan di sini. Di gambar ini adalah luas daerah A1 di mana dia berada di atas sumbu X, ya kan? Dengan misalkan di sini pakai fungsi kurvanya Y sama dengan Fx gitu. Berarti luas daerahnya adalah ini juga dibatasi oleh garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Berarti luas daerah untuk A1 ini apa? Integral A sampai B untuk fungsi yang kurvanya ini, misalkan fungsi Fx gitu ya. Jadi untuk menghitung luas daerah A1 ini rumusnya apa? Integral batasnya kemudian fungsi dari kurvanya, seperti itu. Nah, untuk tipe yang kedua ini adalah luas daerah yang di bawah sumbu X. Sumbu X-nya kan ini ya, sumbu X-nya ini dia berada di bawah. Nah, luas itu tidak boleh bernilai negatif. Nah, karena tidak boleh bernilai negatif, oleh karena itu rumusnya di sini untuk luas A2 ini yang dibatasi oleh garis X sama dengan A sampai X sama dengan B itu apa? Ada minusnya supaya nanti hasil akhirnya tidak berupa bilangan negatif. Karena luas tidak boleh negatif. Makanya kalau dia berada di bawah sumbu X harus ditambahi negatif. Negatif sama seperti tadi, integral batasnya dari A sampai B dari fungsi kurvanya. Ini juga dimisalkan fungsinya adalah Fx gitu ya. Y sama dengan Fx. Makanya untuk luasnya min integral A sampai B Fx dx. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 3. Nah, langkah pertama kita harus tahu sketsa grafiknya dulu ya. Jadi kita gambarkan sumbu X dan Y-nya, kemudian kita gambarkan kurvanya ini, Y sama dengan X pangkat 3. Cara gambar kurvanya gimana, Bu? Bisa dengan dicobakan titik, misalkan untuk X sama dengan 0, Y-nya 0, X sama dengan 1, Y-nya 1, X sama dengan 2, Y-nya 8, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini sketsanya saja, Y sama dengan X pangkat 3, kemudian dibatasi oleh sumbu X ini, X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Berarti luas daerahnya yang mana yang ingin kita cari luasnya? Yaitu ini yang di stabilo kuning ini ya. Jadi luas daerahnya adalah seperti ini. Oleh karena itu, karena dia berada di atas sumbu X, kita pakai rumus yang tipe yang pertama tadi ya, tanpa negatif ya. Berarti integral, kita tuliskan, integral batasnya berapa tadi di sini? 1 sampai 3, berarti 1 sampai 3. Kemudian fungsi dari kurvanya apa? X pangkat 3, berarti kita tuliskan X pangkat 3 dx. Nah, seperti ini cara mencari luas daerahnya. Paham ya? Jadi integral batasnya, kemudian ditulis fungsinya gitu. Nah, sekarang seperti biasa kita integralkan dulu seperti kita belajar di subbab kemarin, integral tertentu ya. Berarti kita integralkan dulu, berarti apa? 1/3 tambah 1, 4, X pangkat 4, batasnya adalah 3, 1 gitu ya. Kemudian kita ganti X-nya 3, berarti 1/4 dikali 3 pangkat 4 dikurangi 1/4 dikali 3 pangkat 1. 1/4 dikali 3 pangkat 4 itu berapa? 81. 1/4 dikali 3 berarti apa? 81/4 dikurangi
3/4. Sorry. Ini kan bukan 3 ya, kan udah dimasukin 3, berarti ini S-nya berapa? 1. Maaf Bu Sinta salah memasukkan. Jadi yang batas atas dulu 3, batas bawahnya 1 ya. Jadi kita tuliskan 1. Berarti 1/4. Ketemunya adalah 80/4 atau 20. Nah, satuannya apa? Ya udah tulis saja satuan luas. Karena kita tidak ada sentimeternya gitu kan ya, karena dia kan grafik. Jadi 20 satuan luas. Ini jawabannya untuk luas yang di stabilo kuning ini tadi. Oke, itu ya untuk contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X dan sumbu X. Nah, ini hanya kurva dan sumbu aja, tidak ada garis seperti yang tadi. Nah, langkah pertama harus tahu sketsa grafiknya dulu ya, karena dia Y sama dengan X kuadrat, karena di sini koefisien X kuadratnya itu positif, nanti pasti kurvanya membuka ke atas. Kalau dia min X kuadrat, itu nanti gambarnya, kurvanya menghadap ke bawah ya. Jadi kalau dia positif menghadap ke atas, kalau negatif menghadap ke bawah. Kemudian untuk tahu gambarnya ini gimana toh Bu? Kita cari titik potongnya. Titik potong dari kurva dengan sumbu X. Sumbu X itu kalau titik potong dengan sumbu X berarti artinya Y-nya disama dengan kan 0. Ketemu X-nya 0 dan X-nya 6. X-nya 0 atau X-nya 6. Kita teruskan di sini. Berarti titik potongnya di 0 dan 6, makanya gambar grafiknya seperti ini gitu ya. Nah, yang dicari karena tadi grafik dengan sumbu X, berarti daerah yang kita cari luasnya adalah yang di stabilo kuning yang bawah ini. Dia berada di bawah sumbu X, berarti untuk mencari luasnya apa? Kita tambahin min dulu kan ya. Min integral batasnya berapa ini? 0 sampai 6. Fungsinya apa? X kuadrat min 6x dx. Nah, ini fungsinya yang kurvanya. Jadi x kuadrat min 6x. Kemudian kita hitung seperti biasa, cari integralnya dulu. X kuadrat diintegralkan jadi 1/3 x pangkat 3 min 6/2 x pangkat 2 dengan batas 0,6. Seperti ini ya. Nah, kemudian min kita hitung dulu. Kita masukkan 6, berarti 1/3 dikali 6 pangkat 3 dikurangi 6 bagi 2 berapa toh? 3 ya. 3 dikali X-nya diganti 6 pangkat 2 dikurang 1/3. Hati-hati yang bawah 0 ya. Berarti 0 pangkat 3 min 3 dikali 0 pangkat 2. Oke, berarti min 6 pangkat 3 itu berapa? 36 dikali 6. Berarti ketemunya adalah berapa? 216. 216/3 dikurangi 6 kuadrat adalah 36. 36 dikali 3. 18 berarti 108. Kemudian ini karena dia 00 semua berarti pasti min 0 gitu ya. Nah, min 216 dibagi 3 adalah berapa? 21 dibagi 3 7, 6 dibagi 3 2 dikurangi 108. Berarti min berapa ini? Berarti 108 dikurangi 72 6 36, tapi karena dia kan 72 di depan berarti min ya. Min dengan min jadi plus 36 satuan luas. Oke, seperti ini caranya.